Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, terdiri dari saya sendiri, Dadan Mulyana, kemudian yang kedua Bu Cucu, dan yang ketiga Pak Yonanda. Saya di sini kebagian kasus 3 untuk membuat skenario dalam pelaksanaan coaching. Di sini terbagi menjadi 3 bagian penugasan. Yang pertama untuk kepala sekolah atau coach saya sendiri, kemudian coachnya ini Bu Cucu, dan yang ketiga sebagai pengamat adalah Pak Yonanda. Tujuan dari kasus 3 mungkin ini rencana perumusan untuk melakukan coaching terhadap coachee, karena ada teguran dari pengawas sehubungan saat kegiatan supervisi mengajar coachee tidak membawa buku teks. Itu yang pertama rencananya. Kemudian yang kedua, tujuan menindaklanjuti dari teguran dari pihak pengawas. Dan yang ketiga adalah tujuan pertemuan memberikan pemahaman kepada coachee tentang pentingnya buku teks. Kemudian untuk yang keempatnya, definisi atau tujuan mengingatkan kembali dan menggali kemampuan coachee tentang unsur manfaat dan sumber belajar yang harus disiapkan dan harus ada pada saat proses kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ukuran keberhasilannya dalam skenario ini adalah untuk menggali sendiri efek dari pembelajaran tanpa buku teks. Itu saja sebagai kata pembuka. Kita mulai saja untuk skenario coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Cucu. Silakan duduk. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Gimana Bu Cucu? Sudah istirahatnya? Udah makan apa belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, kayaknya menunya luar biasa nih. Bu Cucu kelihatan fresh nih setelah makan. Kebetulan saja tadi Pak Yonanda ulang tahun, Pak. Jadi menunya mantap, Pak. Pakai ikan bakar, ada juga gurame bakarnya. Jadi alhamdulillah, Pak. Wih, mantap. Jadi lapar Bapak. Tapi mungkin makannya nanti aja, Bapak ada keperluan dulu sih sama Bu Cucu. Oh iya, Pak. Tadi juga saya ketemu Pak Indra. Kata Pak Indra, Bapak ada perlu ya sama saya ya, Pak ya? Iya, Bapak cuma pingin ngobrol aja. Soalnya 1 minggu sekarang kan ada supervisi dan PKG juga dari kegiatan supervisinya sama pengawas itu. Oh iya, Pak. Tadi kebetulan saya jam pertama, Pak. Saya kebagian di supervisi sama Bapak pengawas. Bagaimana tadi supervisinya sama pengawas Bu Cucu? Baik-baik saja atau ada masalah? Ya, Pak. Tadi saya sudah supervisi. Saya kena tegur pengawas, Pak, karena tadi tidak membawa buku teks. Pengawas sepertinya marah deh, Pak, sama saya. Gara-gara tadi saya tidak membawa buku teks. Gitu ya. Bisa ceritakan nggak bagaimana awalnya sampai Bu Cucu tidak membawa buku teks? Jadi awalnya saya sudah mempersiapkan buku teks, Pak, untuk kegiatan supervisi tadi. Tetapi saya tidak jadi membawanya dikarenakan jumlah buku teks untuk siswa hanya ada 8. Kemudian di perpus juga tidak tersedia. Akhirnya saya menggunakan sumber lain selain buku teks sebagai penggantinya. Gitu ya. Gimana prosesnya pembelajarannya seperti apa tadi kalau misalkan Bu Cucu itu mengajar tanpa buku tes? Sebetulnya menurut saya pembelajaran tadi cukup baik, Pak. Saya sudah menyiapkan sumber lain seperti modul, kemudian PowerPoint-nya, dan sumber-sumber lainnya, Pak. Walaupun tidak menggunakan buku teks, kalau menurut saya selalu berusaha untuk menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajarannya. Oh gitu ya. Coba ada yang bisa dibantu nggak sama Bapak Bu Cucu?
Iya Pak, saya minta bantuan dari Bapak juga untuk lebih menjelaskan kepada pengawas kendala yang dihadapi pada saat supervisi tadi. Kalau secara pribadi, tadi saya udah minta maaf kepada Bapak pengawas dan juga saya memerlukan buku teks Pak karena tidak mencukupi saat pembelajaran. Mungkin itu Pak yang saya butuhkan. Oh, gitu ya Bu Cucu. Oke Bu Cucu, menurut Bu Cucu, apa manfaat buku teks? Kan tadi sudah menggunakan sumber lainnya dalam mengajar, tapi eh, tahu nggak misalkan yang Bu Cucu itu tentang manfaat buku teks? Memang betul ya Pak, kalau pembelajaran tadi menurut saya sudah tersampaikan, tetapi kalau tidak menggunakan buku teks cukup kesulitan juga karena buku teks itu kan merupakan buku acuan wajib di sekolah yang mana memuat semua materi pembelajaran. Dan yang saya tahu juga dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016, buku teks itu merupakan sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dinyatakan layak oleh pemerintah. Hmm, luar biasa Bu Cucu ini ternyata. Tapi pantesan aja tadi Pak pengawas marah ya. Arahnya mungkin ke arah situ, ketujuan dari buku teks. Bu Cucu juga harus memaklumi kalau buku teks itu mungkin sangat penting dalam pembelajaran ya. Iya Pak, tadi setelah supervisi saya secara pribadi ingin meminta maaf kepada Bapak pengawas karena berpikir ke arah sana juga Pak. Gitu ya. Kalau dari misalkan Bu Cucu dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Cucu berada di angka berapa pencapaian tujuan pembelajaran tadi kalau misalkan tidak menggunakan buku teks Bu Cucu? Kalau diingat-ingat sih Pak ya tadi dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, apabila dikaitkan dengan nilai 1 sampai 10 itu dalam pencapaian tujuan pembelajaran, mungkin saya baru berada di angka 7 ya Pak, karena tadi saya tidak membawa buku teks sebagai sumber utamanya. Gitu ya Bu Cucu. Kalau angka 7, mungkin apa solusinya menurut Bu Cucu? Kalau menurut saya Pak, yang paling utama solusinya mungkin penyediaan buku teks ya Pak. Kalau mungkin buku teks tidak bisa disediakan dalam waktu dekat, saya mungkin bisa fotokopi Pak sejumlah siswa di dalam kelas, atau bisa juga majalah, koran, situs internet, bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar apabila buku teks itu belum ada Pak. Oh, iya 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 iya. Apakah ada hambatannya Bu Cucu dalam tujuannya meraih pembelajaran kalau tanpa buku teks? Setelah apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran tanpa menggunakan buku teks, hambatannya kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian tidak bisa langsung diakses Pak oleh murid. Saya harus menulis ulang dan harus dijelaskan kembali tentang tujuan pembelajarannya. Sedangkan kalau menggunakan buku teks, murid sebelum pembelajaran bisa dibaca dan tidak perlu terlalu banyak sumber belajar lainnya. Oke Bu Cucu. Ini gimana ya cara Bu Cucu mengatasi hambatan kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran kalau kayak gitu? Mungkin saya bisa berkolaborasi sebelum pembelajaran, baik itu dengan siswa ataupun dengan rekan guru lainnya ya Pak ya? Gitu ya. Strateginya kayak gimana nih Bu Cucu? Rencana strategi saya akan mencoba membuat LKPD tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang ada dalam buku teks. LKPD ini berisi kompetensi dasar, materi, latihan-latihan, dan penilaian saya. Kemudian saya akan memperbanyak masing-masing siswa. Satu orang yang dikoordinir nanti saya sama ketua kelas. Dan untuk kolaborasi dengan rekan guru,
saya akan mencoba berkolaborasi dengan Pak Nanda, Pak. Kebetulan beliau itu memang pintar dalam membuat desain pembelajaran, sehingga pembelajaran nanti akan lebih menarik dan mudah dipahami, Pak, oleh siswa. Oh, bagus sekali Bu Cucu ya, kolaborasi dengan Pandanda, dengan muridnya juga. Ya, 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 ya. Untuk bagaimana itu cara mengukur keberhasilan rencana Bu Cucu yang bisa diterapkan? Untuk mengukurnya, untuk sekarang mungkin bisa lebih terukur dan ada hasil yang diperoleh dibandingkan kemarin-kemarin yang sudah saya laksanakan. Yang pertama dalam buku teks penilaian, bisa langsung dikerjakan siswa. Begitupun pula latihan-latihan yang sudah ada dalam buku teks. Ditambah ada banyak informasi pendukung lainnya. Dan LKPD-nya juga bisa dibuat sebagai acuan berhasilnya tujuan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, Pak. Aduh, sungguh luar biasa ini Bu Cucu. Komitmennya seperti apa nih dalam menjalankan rencana yang barusan akan dilakukan oleh Bu Cucu? Soalnya ini bagus sekali Bu Cucu. Sebagai bukti dari perubahan yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mencoba membuat portofolio, Pak, dari hasil pembelajaran. Selain itu juga saya akan melaporkan kepada Bapak hasil dari pembelajaran dengan memberikan RPP sebelum pembelajaran kepada Bapak dan jurnal kegiatan selama proses dan hasil yang dicapai pada saat pembelajaran, Pak. Gitu ya Bu Cucu ya. Bagus juga nih strateginya, tanggung jawabnya juga, komitmennya juga nih Bu Cucu. Nih, terus siapa nih yang dapat membantu Bu Cucu nih dalam menjaga komitmen atau tanggung jawab seperti itu? Selain Pananda, saya juga ingin dibantu oleh Bu Atikah, Pak. Kebetulan Bu Atikah juga terampil dalam membuat jurnal. Beliau juga kan memang penulis ya, Pak. Jadi mampu membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke, oke, oke. Untuk selanjutnya nih bagaimana nih tindak lanjutnya Bu Cucu kalau dengan Pak Pengawas? Selain tadi saya sudah minta maaf kepada pengawas, saya meminta untuk mediasi kepada Bapak Pengawas. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan lagi untuk disupervisi. Saya akan mencoba memberikan yang terbaik dalam pembelajaran nanti sesuai dengan keinginan Bapak Pengawas dan ketentuan yang ada, Pak. Oke, Bu Cucu. Alhamdulillah nih kalau Bu Cucu akan melakukan komitmennya seperti itu. Terima kasih ya Bu Cucu. Aduh, sudah menjelaskan duduk permasalahan dengan Bapak Pengawas tadi. Kemudian saya juga udah merasa cukup atas keterangan yang Bu Cucu sampaikan. Terima kasih Bu Cucu ya. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan Bapak Pengawas nantinya. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih. Bapak sudah membantu saya menjembatani masalah tadi dengan Bapak Pengawas. Saya izin masuk ke kelas lagi ya Pak. Kebetulan saya masih ada jam ngajar. Sebentar lagi mau masuk. Oh iya Bu Cucu, silakan. Tapi sebentar Bu Cucu, bisa dibantu nggak untuk memanggil Bu Yatis nanti ke ruangan Bapak ke sini? Oh iya Pak, sekarang Pak. Hmm, Nanti aja deh, setelah Bapak makan dulu. Ini nggak tahan yang tadi dibilang Bu Cucu, Pak Yonanda ini ulang tahun pakai bawa masakan iga bakar lagi. Oh iya Pak, nanti saya bilang ke Bu Yatis untuk ke ruangan Bapak setelah jam makan ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengomentari beberapa masukan yang telah saya catat di sini. Dan konsep tentang Tirta ya sudah runut, mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk yang pertama yaitu tentang tujuan, di mana George sangat baik dalam mengarahkan cucinya, sehingga tujuan yang ingin dicapai jelas. Jadi sangat baik dalam menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang memberdayakan, salah satunya yaitu membangun suatu hubungan yang
saling mempercayai. Selanjutnya yaitu tentang identifikasi, di mana Cus itu ya gunakan ketika hendak menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat sendiri. Cus juga dapat memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka, asertif. Cus sangat mampu mengekspor Cuci sehingga respon yang diberikan itu sangat lancar, menggali potensi yang dimiliki Cuci dan dapat mampu mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cuci. Yang selanjutnya yaitu tentang rencana aksi, di mana Cus dapat memberikan pertanyaan yang terbuka, reflektif, dan mengarahkan kepada pengambilan keputusan yang mandiri sesuai dengan ide dan keinginan Cucinya sendiri, dan tidak dengan jawaban yang diberikan oleh Cuci menjadi sebuah jawaban yang lebih spesifik, jelas, dan terarah. Cuci juga mampu mengeksplor semua jenis pertanyaan, mesti pertanyaan yang berfokus pada tujuan, pertanyaan reflektif, pertanyaan eksplorasi, dan pertanyaan yang mengukur kepahaman, dan pertanyaan aksi. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana Cus mampu bertanya dengan baik untuk mengarahkan Cucinya untuk mengambil sebuah keputusan yang dilakukan secara mandiri. Jadi pertanyaannya mampu mengarahkan sebuah komitmen dalam menjalankan rencana aksi dan dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Dan Cuci juga mampu memberikan umpan balik yang Cusnya mampu memberikan umpan balik yang positif, serta menyertakan motivasi positif. Terima kasih, itu merupakan komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.